pada video kali ini aku pengen nge-review rangkaian skincare dari LT Pro. Ini adalah rangkaian Clarity seriesnya mereka yang baru launching sekitar awal Desember tahun 2021 kemarin. Jadi cukup masih agak baru ya. Dan aku diberikan kesempatan sama LT Pro untuk bisa cobain dari awal-awalnya sebelum launching. Oke, so aku mau bahas dari kayak pertama mungkin review pemakaian dulu, baru nanti kita akan bahas detail mengenai ingredientsnya karena aku udah nge-googling banyak banget ingredients yang ada di masing-masing produknya. Ini mind blowing banget kalau nanti kita simak satu-satu ya ingredients dari masing-masing si produknya nih. Di sini kita punya gel cleanser. Jadi ini ceritanya kalau si rangkaian Clarity ini didesain atau diformulasikan untuk lebih ke arah kayak oily skin type people. Oke, kembali lagi, ini adalah gel cleanser. Gel cleanser ini sebenarnya kurang lebih kayak sabun cuci muka ya. Jadi kalau misalnya kalian coba pakai, awal-awal dia bentuknya kayak gel bening, tapi lama-lama dia jadi berbusa. Kalau aku boleh saranin, misalnya kalian lagi bener-bener make upan kayak aku sekarang nih, tetap kalian harus double cleansing dulu, pakai makeup remover dulu atau pakai cleansing balm untuk meluruhkan foundation atau makeup yang ibaratnya lebih susah atau kaku gitu ya untuk di angkat dengan sabun. Baru kalian gunakan si cleanser ini untuk mencuci muka seperti biasa. Tapi kalau misalnya kalian lagi hari-hari yang cuma pakai skincare doang, nggak terlalu make upan, tapi ada debu dan polusi yang udah nempel seharian, ini cocok banget untuk membersihkan menyeluruh, tapi dia itu nggak bersifat deterjennya tuh nggak terlalu keras karena dia juga gentle, cocok untuk kulit-kulit sensitif juga. Karena kadang-kadang kalau kalian nggak sadar ya, orang yang kulitnya oily itu tipe-tipe yang kalau cuci muka itu suka barbar, jadi demen banget cuci muka tuh sampai kayak lama gitu kan, disabunin sampai berasa berbusa semua. Nah itu kalau misalnya kalian ketemu dengan sabun cuci muka yang sifatnya tuh deterjennya sabunnya itu keras ya, itu yang bisa merusak skin barrier dan itu yang malah memancing kulit untuk memproduksi minyak makin berlebihan. Itu juga yang memancing kulit jadi kayak gampang jerawatan karena skin barriernya rusak. Dan itu juga yang bikin pori-pori jadi stres dan terbuka. Kalau pori-pori terbuka otomatis jadi gampang juga untuk debu nyatu dengan minyak dan keringat untuk nyumbat pori-pori dan jadinya komedo atau jerawat baru. Lalu di sini kita punya sheet mask. Jadi kalau di rangkaian skincare yang benar-benar untuk menutrisi kulitnya ada sheet mask, serum sama gel moisturizer. Jadi ini nggak terlalu kompleks sampai ada toner, sampai ada essence gitu-gitu ya. Sebenarnya kalau sheet mask itu kan kalau kalian perhatikan isinya sheet mask tuh udah kayak essence. Bedanya kalau misalnya sheet mask karena dia itu dipakainya dikompres di muka ya, di tempelin dan didiamkan beberapa saat, itu benar-benar bisa memaksimalkan essence tuh jadi kayak diserap terus sama kulit apabila kulitnya masih punya daya yang serap. Misalnya kalian lagi stres kulitnya, lagi dehidrasi, lagi kusam, lagi skin barrier-nya rusak, using sheet mask sekitar kayak 3 kali seminggu atau nanti pelan-pelan dikurangin frekuensinya jadi kayak seminggu sekali, itu bisa membantu memperbaiki skin barrier dengan cepat dan maksimal ya. Yang unik dari si sheet mask-nya ini, dia itu menurut aku ya cukup lebar ukuran sheet mask-nya. Jadi untuk wajah aku sih memang agak kelebihan ya kalau misalnya aku pakai. Itu biasanya bagian dagu-dagunya tuh agak sedikit kelebihan dan jadi kayak berlipat-lipat numpuk. Tapi dia juga unik, ada bagian ikatan atau bukan ikatan, cantelan ya, kaitan. Ada bolongan untuk mengaitkan sheet mask-nya di bagian telinga dari samping sama dari dagu juga. Jadi jadi lebih kayak kenceng aja gitu kalau misalnya sheet mask kan kadang-kadang suka kayak sambil kita ngomong jadi agak geser-geser sedikit gitu ya. Lalu ini yang produk yang menurut aku agak cukup unik, ini si serum ya, namanya serum tapi teksturnya dia itu encer seperti essence. Kalau kalian followers baru, kalian jangan bingung, nanti kalian tinggal ubek-ubek Instastory highlights atau buka YouTube video aku yang namanya Skin Preparation Talk. Di situ aku udah bahas kalau kadang-kadang bentuk wujud sebuah produk itu misalnya namanya essence, tapi ternyata dibentuknya seperti gel yang kental banget. Atau kebalikannya, namanya serum tapi dia teksturnya benar-benar liquidy, benar-benar encer seperti essence ya. Kalian tinggal sesuaikan dengan jenis kulit kalian. Menurut aku ya, preferensi aku sendiri adalah biasanya produk yang teksturnya lebih encer itu lebih mudah mempenetrasi kulit. Makanya kalau misalnya kalian benar-benar kayak pengen
berusaha menutrisi kulit di bagian dalam-dalamnya nih, yang contohnya kayak skin barrier lagi rusak, atau misalnya kalian lagi berusaha untuk menjaga hydration, ya hydration itu kan biasanya ada di dalam kulit nih, kalian bisa gunakan produk yang memang bentuknya itu mudah untuk diresap sama kulit dibandingkan sesuatu yang kental seperti moisturizer langsung, ya. Jadi kalau kalian adalah tipe orang apapun sih sebenarnya, nggak hanya oily skin, misalnya kalian lagi remaja pemula, atau kalian justru yang udah mulai umur 30-an baru kenal skincare. Sebenarnya skincare itu kalau bisa jangan hanya pakai pelembab, yang istilah-istilah pelembab, moisturizer, day cream gitu ya. Kalau bisa jangan cuma pakai produk itu tok di wajah kalian. Sebenarnya itu bagus untuk menjaga kelembapan, tapi akan lebih maksimal dan bagus lagi kalau kalian kombinasikan dengan dengan sebuah produk, pengen bilang sebuah dan sesuatu jadi dengan sebuah produk yang bisa memberikan efek hydrating dulu. Nah, jadi hydration itu untuk kadar airnya nih kita maksimalkan di kulit, baru nanti si kadar-kadar air ini dikunci sama moisturizer atau pelembab atau day cream. Makanya biasanya kalau misalnya orang-orang yang kulitnya oily skin, terus kalian nggak pakai hydrating toner, kalian nggak pakai hydrating essence atau hydrating serum, tapi kalian langsung lompat ke moisturizer. Awalnya mungkin kalian ngerasa ini enak kak, di kulit aku tuh nggak berasa berlebihan, nggak berasa licin, nggak berasa berminyak, pelembabnya tuh masuk aja, keset kok di kulit aku. Betul, tapi dalam waktu beberapa jam ke depan ketika kalian beraktivitas, tubuh itu kadang-kadang mungkin kekurangan hydration ya, kekurangan cairan, sehingga kelenjar minyak yang ada di wajah kalian itu terpancing untuk mengeluarkan minyak berlebihan ya. Jadi misalnya kalian panas-panasan terus kulit kalian dehidrasi, nggak ada kandungan hydration yang bisa diambil dari skincare yang tadinya kalian harus pakai di pagi hari, itu kulit jadi memancing kelenjar minyak itu memproduksinya berlebihan, dan itu yang bikin nanti kalian juga seharian makin gampang minyakan, makin gampang jerawatan karena minyaknya numpuk nyatu sama debu gitu kan, makin gampang komedoan, apalagi kalau kalian make upan, jadi gampang luntur juga. Jadi sebenarnya pemahaman soal skincare ini gak hanya untuk mereka yang udah pinter skincare, tapi sebenarnya untuk kalian yang suka make up pun kalian itu penting banget untuk tahu skincare juga. Oke, aku rambling sedikit kejauhan barusan. Oke. Jadi di sini aku bongkar semua ingredients-nya, terus aku taruh. Aku berusaha kayak cari yang sekiranya bahannya tuh bahan aktif ya. Jadi kalau misalnya bahan-bahan kimia tambahan yang hanya untuk ditambahkan ke produknya, mungkin aku nggak akan bahas lebih detail. Oke, di sini kita punya Clarity Gentle Gel Cleanser. Tadi kan claimsnya dia memang dia bisa membersihkan kulit, tapi tidak bersifat keras gitu ya si kandungan produknya ini. Oke, di sini biasanya kalau kalian melihat ingredients dari sebuah produk, yang ditaruh di paling depan itu biasanya yang paling banyak. Di bagian belakang itu biasanya ada, tapi ya tetap dibandingkan yang lain dia lebih sedikit jumlah atau kadarnya gitu ya. Nah, satu hal yang aku notice dari semua produknya si Clarity Sheet Mask ini, biasanya kan kalau bagian depan itu yang paling banyak air ya, aqua, water gitu. Nah, semua rangkaian ini dia menggunakan purified water. Sebenarnya aku juga nggak terlalu paham apakah beda banget ya kalau misalnya purified water itu untuk kandungan skincare. Namanya purified kan murni gitu ya, jadi airnya air murni banget. Jadi kalau sudah dimurnikan atau dipurified itu udah menghilangkan bahan kimia atau kontaminasi lain, menghilangkan logam. But yeah, anyway, it's supposed to be like the pure water you can get gitu. Jadi kalau purified water tuh lebih aman lah ya. Nah, terus di sini kandungan nomor 2 aku melihat ada cocamidopropylbetaine. Aku nggak tahu itu apa sebenarnya, tapi intinya dia itu agen kimia yang nanti akan ngebantu mengikat antara minyak dengan debu. Terus di sini ada lauryl glucoside. Aku juga kepo-kepo ini apa sih kalau glucoside. Glucoside ini ternyata dia adalah agen-agen kimia yang sifatnya kayak sabun ya, surfaktan gitu. Cuman dia itu sifatnya gentle. Jadi kalau misalnya di bahan kimia, bukan di bahan kimia, di skincare, biasanya orang-orang akan pakai si lauryl glucoside ini. Kalau misalnya skincare ini ditujukan untuk orang yang kulitnya sensitif. Jadi pas sesuai namanya dia yang dia bilang gentle.
Jadi nggak berasa kayak keras gitu si sabunnya. Makanya yang aku bilang tadi, kalau misalnya aku cuci muka pakai si sabun ini, aku nggak berasa kulit aku jadi ketarik gitu ya, tapi berasa bersih, tapi nggak keset aja. Aku nggak pernah ngerasa keset kalau pakai dia nih. Terus ada glycerin itu biasanya sering banget kita temukan, dia itu sebagai agent untuk hydrating juga ya. Terus ada agen-agen lain aku nggak tahu, maksudnya pas dicari ternyata dia cuma bahan kimia. Dan di sini ada salicylic acid. Kalau salicylic acid ini biasanya dia terkenal banget sih ya. Kalau aku ngeliatnya malah seringnya di obat jerawat, bener nggak sih? Ya biasanya sih kalau misalnya kita lihat obat-obat jerawat gitu ya, kandungan skincare yang untuk jerawat biasanya suka ada nih si salicylic acid ini. Yang jelas fungsinya dia bisa membantu untuk apa ya, itu apa sih shade? Membantu mengangkat sel kulit mati yang bikin kusam. Jadi biasanya kalau misalnya orang-orang kulit oily, lagi-lagi oily skin tuh banyak banget masalahnya ya. Kalau kalian biarkan si polusi udara, kotoran kayak numpuk di wajah, terus kalian nggak double cleansing kalau malam, itu yang kadang-kadang suka memancing kulit tuh jadi kusam. Jadi kalian nggak tahu itu kotor atau gimana, tapi kusam aja gitu. Jadi kulitnya berasa kayak nggak seger, nggak lembut, nggak fleksibel gitu kan. Cenderung seperti mau penuaan dini gitu. Jadi kalau misalnya kalian pengen menjaga maintenance kulit kalian supaya kelihatan fresh, terus juga kadang-kadang kita perlu untuk ada proses yang namanya exfoliating dan segala macamnya gitu ya. Jadi kalau dipakai secara topikal, salicylic acid ini bisa membantu mentreatment jerawat dengan cara mengurangin bengkak-bengkaknya, ngurangin merah-merah atau ibaratnya radang ya. Jadi kalau misalnya di sini ada kata-katanya anti-inflammatory. Inflammatory itu radang. Jadi kalau misalnya kalian punya jerawat yang isinya kayak nanah ya, yang putih-putih, yang tunggu berapa hari baru mateng, nah itu adalah jerawat yang biasanya disebabkan ada peradangan. Di salicylic acid ini bisa ngebantu untuk meng-calming lah ya. Lalu di sini ada Centella asiatica leaf extract. Ini ada di kandung si Centella asiatica ini ada di semuanya. Ya, ada di sheet mask, ada di cleanser, ada di serum, dan ada di moisturizer. Dan pada dasarnya kalau secara garis besar aku lihat ini si Centella asiatica ini dia bisa menstimulasi kolagen. Nah kalau kolagen, urusannya udah kolagen itu banyak banget ya. Berarti dia bisa anti-aging, dia bisa bikin moisturizing, dia bisa menenangkan, dia bisa membantu melawan jerawat. So basically kolagen juga itu agen yang ada di tubuh kita biasanya ya, dia bisa membantu regenerasi kulit. Jadi kalau misalnya si kolagennya ini sehat, terus skin regenerationnya juga bagus lah ya. Ibaratnya kulit kita ini bagian luarnya apa sih sebutnya ini, epidermal barrier skin barriernya juga sehat. Skin barrier yang sehat itu sangat ngebantu kita untuk menjaga kondisi wajah kita. Jadi untuk jerawatan, polusi, komedo segala macam, again masalah-masalah yang sering ditemukan di orang-orang yang kulitnya oily skin, itu bisa di prevent kalau kolagennya itu aktif bekerja gitu ya. Nah, aku masuk ke yang clarity serumnya. Ini juga sama, kurang lebih dari awal ada purified water. Bentar, yang ini ada niacinamide-nya nggak ya? Ya, kalau misalnya yang si cleanser ini nggak ada niacinamide-nya, tapi untuk sisa skincare-nya seperti sheet mask, moisturizer sama si serum, ini semua ada niacinamide. Jadi kalau misalnya sini cuma bedanya ada salicylic acid, si cleanser, yang lainnya adanya niacinamide tapi bukan salicylic acid. Oke, nah kalau misalnya niacinamide ini kalian biasanya juga pasti sering menemukan dia adalah vitamin B3 dan sebenarnya tujuannya juga membantu untuk mengurangi radang. Jadi kalau misalnya orang-orang jerawatan itu udah khas banget nih dengan, apalagi kalau yang acne prone banget ya, yang satu mukanya tuh dia merah, jerawatnya yang panas kalau dipegang gitu, itu radang tuh. Dan supposed to be nanti jerawatnya juga akan mulai mengecil ya, mengempes. Ya logika aja sih, kan radang itu yang menyebabkan nanahnya kan. Jadi kalau misalnya kalian pengen bikin jerawatan jadi kayak menyembuh, radangnya kurangin. Oke, lalu di sini ada zinc PCA, si zinc PCA ini juga salah satu agen yang biasanya dipakai untuk nge-treatment jerawat. Aku nggak tahu kenapa aku harus begini-gini terus, tapi ya jangan komen lah ya. Pokoknya dia juga konsepnya bisa mengurangi stres ya, mengurangi kemerahan
Dan dia juga bisa membantu mengontrol sekresi minyak, while still helps in retaining skin humidity. Biasanya jadi gitu ya, kalau misalnya ada agen yang bisa menjaga kelembapan di kulit sampai beberapa jam ke depannya. Kulit yang oily skin itu ada logiknya tersendiri kok. Kalau misalnya kulit kita tuh nggak berasa kering, nggak berasa stres ya, kelenjar minyak itu nggak akan mengeluarkan minyak tuh berlebihan. Makanya dia juga di sini konsepnya bisa membantu mengurangi pengeluaran minyak. Iya, asik deh belajar kimia gini nggak sih? Terus di sini ada tamarindus tamarindus indica seed gum, bentuk polisakarida. Nah, cuman ini fakta yang unik banget nih. Dia bilang dia membantu untuk menjaga kelembapan ya, udah bla bla bla, moisturizing agent, smooth the skin, bisa membantu improving skin elasticity. Cuman dia hasilnya, finishnya kalau udah selesai dipakai itu ada velvety feeling. Jadi ini aku notice kalau misalnya aku pakai serumnya dia, aku nggak expect dia untuk jadi kayak matte gitu sih ya, karena namanya skincare, dia bahan yang sesuatu yang basah. Kalau misalnya dipakai di kulit kita kan harusnya jadi glowing gitu kan. Setelah aku pakai si serumnya ini, kulit aku tuh berasanya gak ada sisa residu yang ketara bikin kulit itu jadi istilahnya apa ya, hinyai ya. Jadi cukup unik menurut aku. Dia bisa bilang ini meninggalkan rasa yang velvet, jadi kesannya kulitnya lembut ya, ada sesuatu di kulit kita, tapi dia itu nggak berasa seperti pakai skincare yang berlebihan. Lalu di sini ada sodium hyaluronate, kurang lebih seperti si hyaluronic acid ya, agent hydrophilic, yang sebenarnya dia itu kalau bisa dipakai di kulit, dia tugasnya itu untuk mencari air ya, kadar kelembapan, dan dia nanti tugasnya itu mengikat air di kulit. Cuman dia itu kalau bisa dibandingkan dengan molekulnya HA, sodium hyaluronate ini bisa menghasilkan hydrating effect yang lebih maksimal. Mungkin kalau HA itu molekulnya gede-gede, sedangkan kalau sodium hyaluronate itu molekulnya kecil-kecil, jadi dia itu bisa mempenetrasi kulit lebih maksimal. Kalau ada murid aku yang sudah ikut complexion guide, nih ya, udah disebutin lagi. Jadi pengaruh molekul dalam skincare itu sangat berpengaruh juga ke maksimalnya nanti diresap sama kulit gimana. Semakin kecil molekulnya, dia semakin mudah untuk diresap sama kulit. Semakin gede-gede molekulnya, dia semakin hanya duduk di atas permukaan kulit, dan itu yang bikin kulit jadi becek. Oke? Oh my god, kalau misalnya ngomongin skincare dengan ingredients itu rasanya kata kalian tuh mesti cepet untuk bercabang. Ya nggak sih? Ada Galactomyces ferment filtrate. What is that? Si Galactomyces ini bahkan dimasukin juga ya di bagian depan. It helps brighten dull, tired looking skin. Yang mana sebenarnya menurut aku orang-orang yang kulitnya kering pun bisa kusam dan kelihatan capek ya. Plus ditambah orang yang kulitnya kering kan juga bisa jerawatan ya. Jadi menurut aku Clarity Series ini sebenarnya nggak dibatasin sama untuk oily skin aja sih ya, kecuali oil controlnya dia. Agen-agen yang katanya untuk oil control sebum sekresif itu, selain itu menurut aku sisa bahannya itu sebenarnya bagus-bagus aja dipakai untuk orang yang kulitnya kering atau sensitif. Yang mana sebenarnya kan mereka juga nggak akan memproduksi minyak juga gitu kan. Jadi sebenarnya kalau nggak ada minyak yang berlebihan juga si agen-agen ini nggak akan ngaruh-ngaruh banget. Paham nggak sih? Sekarang kita akan masuk ke ya moisturizer. Sebenarnya di sini tuh bahannya nggak terlalu beda jauh dengan si serum ya, purified water. Nah, cuman di urutan nomor 2 ini ada caprylic atau apa nih namanya? Si caprylic aja sebutnya ya. Dia ini bahan yang dilarutkan dari apa nih? Minyak kelapa dan gliserin. Jadi sebenarnya dia itu kayak si agen minyaknya yang aku bilang ya, namanya moisturizer, dia pasti ada agen minyak yang bisa berfungsi untuk mengunci hydration, makanya dia disebutnya moisturizer. Jadi ini gabungan antara si coconut oil dan glycerin yang untuk menjaga kelembapan juga tadi ya. Tapi sifatnya itu gentle, jadi dia itu tidak komedogenik. Maksudnya dibandingkan oil-oil di luar sana, si caprylic atau caprylic ini dia itu sifatnya lebih light. Makanya mungkin lebih cocok juga untuk orang yang kulitnya oily. Oke, last but not least, kita tinggal masuk ke sheet mask-nya. Kalau di sheet mask-nya ini menurut aku nggak terlalu kompleks ya. Dia bisa dibilang sama dengan Clarity Serum. Bentar, apa
Apa iya? Iya loh. Si sheet mask ini aku perhatiin mirip sama si serumnya, ingredientsnya. Jadi dia nggak sebanyak moisturizer, dan yang diisi mirip-mirip sama si serum. Jadi mungkin curiga aku tuh dari kemarin udah bener tuh. Aku ngerasa memang si essence yang ada di sheet mask ini feelsnya tuh sama kayak si Clarity Serum. Cuman memang kalau pakai ini, jadi apa ya, ibaratnya pakai ini sekali itu sebenarnya sudah maksimal banget. Ya itu sudah wujud upaya kita memaksimalkan skin hydration dengan cara kita ngekompres sesuatu yang bentuknya seperti essence seperti ini dengan sheet mask. Bedanya paling di sheet mask ini ada si willow bark extract sama seperti yang ada di moisturizer. Aku sebenarnya lebih suka sheet mask itu kalian pakai sebelum beberapa hari sebelum kalian mau acara. Misalnya hari Minggu kalian mau acara yang penting, kalian pakai sheet mask semalamnya atau mungkin kayak seminggu sebelumnya juga. Jadi seminggu sebelum, 2 hari sebelum, sehari sebelum. Karena itu yang memaksimalkan kulit itu jadi kenyal-kenyal ya. Makanya kalau misalnya kalian pengen kulit kalian tuh sehat, itu di maintenance-nya justru dari jauh-jauh hari. Bukan H-1 kalian baru siap-siapin kulit. Kalau kayak gitu kan kulitnya jadi belum ada waktu untuk meregenerasi kulit kan. Dengan begitu banyaknya kandungan bahan aktif yang bisa membantu skin regeneration, penyembuhan jerawat dan segala macam, akan sangat jauh lebih baik kalau kalian mencoba untuk menyembuhkan kulit kalian itu beberapa saat sebelum lah. Kasih waktu untuk skincare itu bekerja dengan maksimal. Kalau misalnya kalian tanya, Kak boleh nggak sih pakai sheet mask sebelum skin preparation untuk wedding misalnya ya? Boleh, tapi kalian butuh waktu ekstra agak lamaan karena sheet mask itu yang tadi aku udah bilang ya, dia itu udah upaya paling maksimal kita untuk kita tuh mendapatkan hydration yang bener-bener maksimal ya. Jadi ibaratnya kalau kalian badan nih haus ya, disuruh sama orang-orang minum 2 liter air sehari, sheet mask itu mungkin udah ngisi kayak kapasitas 2 liter itu. Cuman kalau misalnya udah penuh kapasitas kulit kita untuk menyerap hydration, ditambah dengan serum, ditambah dengan moisturizer, itu akan jadi too much ya. Makanya aku sebenarnya lebih suka kalau skin preparation itu kalian gunakan yang lebih mudah diresap aja, karena kita mau langsung kerja di hari itu juga kan ya. Tapi kalau misalnya mau penyerapan yang maksimal, mau menutrisi yang maksimal, coba lakukan before that. Oke, anyway, aku melihat file aku ini sudah 40 menitan. Semoga aku bisa kurang-kurangin, jangan sampai kita ngoceh kelamaan langsung banyak banget. That's pretty much it for now. Thank you so much for watching guys, and I'll see you guys in my next one. Bye!